Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini tepatnya kita masuki awal hari ke-6 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita masih diberikan kenikmatan berupa kesempatan dalam keadaan sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghirup udara segar, telah melaksanakan sholat subuh, dan saat ini saatnya kita menikmati untuk mengkaji ayat Allah. Kita sebagai hamba Allah yang diciptakan di muka bumi ini tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kata Allah, kecuali hanya untuk mengabdi kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita selaku manusia menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110 bahwa setelah jelas Allah menegaskan kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tetapi mari kita buktikan. Saat ini mungkin usia kita ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Menurut penelitian bahwa separuh usia kita itu sebenarnya adalah hanya sekedar untuk beristirahat, tidur tanpa ada manfaat yang lain. 20 tahun lagi ketika kita sudah 40 atau setengahnya, maka diri kita itu mungkin bisa jadi untuk ibadah. Tapi ibadah yang sungguh-sungguh mungkin hanya sekedar 5-10%. Mari kita bermuhasabah, kita tengok kembali. Setelah kita menjalankan puasa 5 hari yang lalu, sudahkah puasa kita berkualitas? Apakah justru malah lebih buruk dari sebelumnya? Padahal dengan adanya Allah menurunkan bulan Ramadan di tengah-tengah kita untuk melaksanakan ibadah puasa, tidak lain adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. 5 hari kemarin, mari kita evaluasi, kita tengok kembali. Saat ini kita hidup di era media, informasi, teknologi. Maka yang namanya handphone itu tentu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Mau tidak mau itu adalah sebagai alat komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun, dimanapun, handphone sudah menjadi teman dekat kita. Tetapi jamaah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sangat hal yang luar biasa. Di tengah-tengah kehidupan, handphone yang menjadi teman kita, jangan sampai handphone ini menjadi berhala bagi diri kita. Secara tidak langsung memang kita tidak menyembah atas handphone tersebut, tetapi secara tidak langsung kadang-kala kita diperbudak oleh handphone. Mari kita buktikan. Ketika kita bangun tidur, apakah kita melakukan aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat, ataukah kita langsung mencari handphone kita, kemudian melihat komen-komen di media tersebut, ataukah yang lain? Kemudian ketika kita membuka handphone, apakah kita sudah dengan sadar yang kita lakukan itu sebenarnya ada yang lebih bermanfaat? Mengkaji ayat-ayat Allah di bulan Ramadan ini, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dan berzikir. Maka handphone ini ternyata memiliki daya magnet yang luar biasa. Betapa tidak?
orang yang awalnya niatnya ingin membaca Al-Quran, misalkan pulang dari masjid, berniat akan menyelesaikan juz tertentu, karena ini bulan puasa. Ternyata yang terjadi ketika masuk rumah, ada handphone yang dilewati, beralih niatnya kemudian untuk melihat komen-komen yang ada di media tersebut. Berbeda, niat membaca Al-Quran beralih untuk yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Bukti yang lain misalkan, ketika kita mau keluar dari rumah, kemudian ada yang tertinggal misalkan, antara handphone kita dengan barang yang lain. Pola pikir kita kadang-kala sudah ada magnet bahwa handphone itu lebih utama dari yang lain. Mari kita bandingkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, utamanya di 5 hari puasa yang kemarin telah kita lakukan. Lebih banyak manakah? Di saat kita memegang handphone, ataukah kita lebih dekat dengan Allah dengan cara memanfaatkan handphone itu dengan sebaik-baiknya? Apakah kita lebih dekat dengan Allah, berzikir, berdoa, bertadarus Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Allah, menggunakan handphone dengan sebaik-baiknya dalam membuka ayat-ayat Allah, mendengarkan tadarus dan lain sebagainya? Ataukah kita sibuk dengan melakukan komen-komen yang kadang-kadang kita tidak bermanfaat? Bahkan kadang-kadang ketika ada kajian-kajian yang mudah saat ini dinikmati, kita acuh tak acuh. Mari kita jadikan handphone ini lebih bermanfaat. Bagaimana solusinya? Ketika kita melihat handphone, maka kita perlu membagi waktu, bagaimana saatnya kita berhandphone, saatnya kita harus berhenti, saatnya kita harus sholat, saatnya kita harus tadarus, saatnya harus kita berdoa dan berzikir. Lebih mengutamakan urusan ukhrawi daripada dunia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, lebih-lebih kita sangat prihatin. Lebih-lebih di bulan puasa, kita sering mendengar secara langsung, bahkan kita kadang-kala menerima informasi melalui media, baik itu media cetak maupun media yang saat ini sering kita geluti, yaitu WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kadang-kala kita menerima berita tidak sabar segera untuk mengirimnya. Padahal Rasulullah SAW selalu menuntunkan kita untuk berhati-hati. Bahkan Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, ketika kita menerima berita, baik itu secara langsung maupun secara media, apakah WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, maka Allah telah menuntunkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum bin naba'in fatabayyanu. Jika ada seorang fasik kepada kalian datang dengan membawa suatu berita, maka tabayun, maka telitilah berita tersebut dengan benar. Konfirmasi terlebih dahulu ketika kita menerima berita yang belum tentu kebenarannya dan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, begitu pentingnya. Untuk itu kita di bulan puasa ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita. Marilah kita coba memberikan solusi-solusi terbaik agar puasa ini betul-betul bermanfaat bagi diri kita. Apa solusinya? Dengan handphone kita fungsikan sebagai alat media massa, sebagai alat komunikasi yang tepat. Wajar kita saat ini harus tidak bisa meninggalkan yang namanya dunia komunikasi. Handphone selalu berada dengan kita. Tapi bagaimana kita bisa mengatur
waktu yang terbaik di saat-saat menggunakan handphone tersebut. Terlalu sayang jika Ramadan di tengah wabah COVID-19 ini kita tidak menghikmati, padahal kita telah dipaksa oleh Allah untuk di stay at home, untuk di rumah di tengah wabah COVID-19 ini. Untuk apa? Bermuhasabah, berdoa, berzikir, mendalami tentang Islam, mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Marilah kita menjadikan Ramadan ini sebagai manusia yang lahir, yang terhebat, yang terbaik, sebagaimana kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik untuk manusia. Marilah kita latih Ramadan ini sholat dengan tepat waktu. Jika kita sudah terbiasa, maka di luar bulan Ramadan ketika kita tidak sholat tepat waktu, maka ada yang kurang. Ketika tidak biasa menjalankan duha, ada yang kurang. Ketika tidak bisa menjalankan tahajud, ada yang kurang. Maka itulah sebenarnya manusia yang terbaik, yaitu the power of habit. Itulah the great habit. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan kuliah subuh ini bermanfaat bagi diri saya dan semua jamaah, bahwa ketika kita di dunia jangan mau tidak mau alat itu pasti ada di hadapan kita. Maka yang terpenting kita berhati-hati, selalu bertabayun ketika menerima informasi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata, marilah kita selalu berwaspada, lalu kita ingatkan keimanan kita agar puasa kita berkualitas, sehingga menjadikan puasa kita ini yaitu la'allakum tattaqun, menjadi puasa kita ini menjadi hamba yang bertakwa. Demikian, semoga manfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.